Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom anak-anak hebat. Luar biasa. Cidiana, kita lagi liburan nih. Iya, di mana tuh Ci Sisi? Ada yang tahu? Ayo. Ini ada salah satu pulau di Indonesia Yang terkenal banget. betul, sampai internasional mancanegara. Yes. Wah, Di mana ya? ada yang jawab Cidiana. Ayo, jawab di live chat. Wah, pinter tuh Cidiana, pada tahu tuh di mana? Keren. Bali. Betul banget. Aduh. Kita sedang menikmati liburan Cidiana. Iya, adik-adik jangan-jangan juga Ci Sisi. Betul, tapi hebatnya Cidiana, meskipun sedang berlibur, mereka tetap setia beribadah. Yes, Keren. keren. Kasih tepuk tangan dulu buat Victorious Kids, anak-anak hebat ya Tuhan Yesus. Ya, Cici Diana mau kita bangkit berdiri dulu deh. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke deh. Ya, kita Ayo. sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Tapi kayaknya belum panas Ci Sisi. Kayaknya masih ada yang tadi berdirinya ketinggalan Cidiana. Kayaknya ya. Kita ulang ya. Ulang ya, sekali Oke, lagi ya. ayo. Ayo, tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Wah, keren. Yesusnya yes, Victorious Kids-nya juga yes. Ya. Gak terasa kalau hari ini, hari pertama nih Ci Sisi di bulan Mei. Ya. Udah Januari, Februari, Maret, April, udah 4 bulan ya. Ya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Ya. Dan sekarang hari pertama di dalam bulan Mei, kita juga mau undang Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kita. Yes. Ya. Yuk, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Kita katakan sama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Lagi katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita mau angkat tangan kita bilang. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sama-sama adik-adik kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi sebagai penghargaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Yes. Haleluya Tuhan. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Syukur kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih naikkan pujian kami, setiap kebaikan kami naikkan sembah kami bersyukur, kami naikkan rasa syukur kami Tuhan. Jesus, syukur bagimu. Engkau baik Tuhan. Aku mengalami hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus. punya Tuhan Yesus yang selalu menolong, menyertai setiap setiap kami. Dan hari ini kami mau memberi yang terbaik, melalui pujian kami, tarian kami, sembah kami, hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Kami siap menari buat Tuhan lebih lagi. Kami siap bersorak buat Tuhan lebih lagi. Yang siap katakan amin. Sisi. Iya Cidiana. Kira-kira nih di bulan Mei ini, kan kemarin Tuhan Yesus sudah bangkit tuh di April. Betul. Kita sekarang
nanti ada lagi tuh Cisisi Mm-mm. di bulan Mei. Kira-kira apa ya yang akan terjadi lagi ya setelah Tuhan Yesus bangkit? Wah, itu ada di kalender Cidiana. Di kalender Mungkin ya? anak-anak sekarang bisa lihat itu juga tanggalan merah. Ah. Hari libur. Kalau Cisisi nggak salah ingat nih Cidiana, tanggalnya 26. Betul, Betul ya? betul. Betul, coba adik-adik bisa tengok sebentar kali Ya, Cidiana ya. lihat ya. Kasih lihat sebentar. Di kalendernya di tanggal 26 itu ada hari apa Hari sih? apa ya? Tanggal merah kata Tante Mechen, hari libur. Iya, tanggal merah Tante Bejen, tapi hari apa ya? Kita libur memperingati hari apa gitu maksudnya. Apa ya? Boleh. Boleh jawab. Siapa? Apa? Holly ya? Holly mau jawab ya? Apa Holly? Iya. Hari kenaikan Tuhan betul Yesus, banget. betul. Ada yang jawab juga tuh Cidiana di Iya. rumah. Kenaikan Tuhan Yesus katanya. Betul. Kalau apa Titi mau jawab, Neftali? Mau jawab gak? Hari Kamis katanya Cidiana. Hari Kamis. Kalau Betul juga dipikir-pikir sih. nih, Cisisi, Iya, Tuhan Yesus itu hebat banget. betul. Dia mati, Iya, ya disalib, iya, terus dia bangkit, iya. terus bukan hanya bangkit doang, Mm-mm. ternyata bisa naik ke surga. Iya, pakai kereta ya Cidiana. Itu mah Santa Claus. Aduh, pakai pesawat terbang. Nggak ada. Terus bagaimana caranya? Tuhan Yesus naik ke surga Cisisi, Mm-mm. naik pelan-pelan diiringi malaikat. Wah, dengan kuasanya. Betul, dengan kuasa Betul, Tuhan. Waduh, keren banget. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu pesawat terbang Cidiana ya. Iya, nggak perlu, nggak kayak Ah, kita. Iya, kita ke Bali nih naik pesawat Cidiana. Iya. Tapi Tuhan Yesus nggak perlu. Ketika naik ke surga, Tuhan Yesus dengan kuasanya bersama dengan para malaikat, surga terbuka ya Yes, Cidiana keren ya. banget. Keren. Kita punya Tuhan yang hidup. Hmm. Dan Tuhan yang hidup itu juga memberikan penolong ya nanti Cisisi ya. Buat setiap kita. Betul. Dan hari ini kita percaya penolong itu juga udah bersama-sama dengan kita. Betul sekali Namanya Cidiana. siapa ayo? Boleh ketik di live chat. Siapa ya yang nolong kita semua? Nolong Cisisi Kofran kali. Bukan. Bener bukan? Kofran sih nolong, tapi yang dikasih Tuhan Yesus lebih dari itu Cidiana. Betul ya. Kalau bahasa Indonesia nih inisialnya RK. Kalau bahasa Inggris HS. Betul. Nah, Ayo, ada ada yang yang bisa tahu jawab? nggak? Siapa kok Billy? Ya, Ya. bukan, itu mah nama pejabat. Ada yang jawab Cidiana, Roh Kudus katanya. Yes, bener banget. 100. Terus yang jawab pakai bahasa Inggris tuh Cidiana. Ada ya? Ada tuh, Holy Spirit. Pinter, pinter ya anak Victoria Skip ya. Keren. Keren. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau rayakan pagi hari ini. Ayo, kita minta. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Iya. Kan tadi udah nyanyi tuh. Roh Kudus sudah tercurah. Betul. Buat kita semua. Betul. Nah, kalau udah tercurah, kira-kira kita akan loyo? Apa kita Enggak semangat? dong. Tadinya harusnya kita semangat. Begitu anggur tercurah, kita lebih semangat. Ya. Kalau gitu yang di rumah jangan duduk dulu. Betul. Ya. Belum selesai Cidiana. Masih ada 10 lagu. Waduh. On fire. Ya. Ayo, kita mau menari pagi hari ini. Seperti Daud yang menari buat Tuhan Yesus. Jangan ada yang berdiam diri ya. Semuanya goyang. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Roh Allah ada di dalam, bukan bersorak, sorak haleluya. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan bersorak, sorak haleluya, haleluya. Ku kan bersorak, ku kan bersorak, ku kan bersorak, sorak haleluya. Ku kan bersorak, ku kan bersorak, ku kan bersorak, sorak haleluya. Tertawa. Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, hahaha. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Lagi. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan bersorak, sorak haleluya. Ku kan tertawa, hahaha. Wah, keren. Semuanya bersemangat. Tuh, keren banget ya. Yuk, kita tadi udah bernyanyi, kita udah sudah bersorak, menari, betul. udah tertawa ya. Iya, Adik-adik boleh minum dulu deh sebentar Ci Sisi. kasih minum ya. Kasihan. Deh. Kasihan ya. Saking semangatnya ya. Iya betul ya. Tapi aus udah juga. minum, balik lagi. Balik lagi, kita belum selesai. Udah ya, kalau yang udah minum boleh siap-siap lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kita percaya bahwa satu-satunya penolong dalam kehidupan kita Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dan biar pagi hari ini kita mau undang Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat untuk kita mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah
lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. Panggil dia. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. Sama-sama panggil dia, my best friend Holy Spirit. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Yes, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap pertolonganmu, pertolonganmu di dalam hidup kami. Kami bersyukur, Kau mengirimkan Roh Kudusmu, buat setiap kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi Cici Hair yang akan membagikan firman Tuhan. Dan juga
Kau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima taburan firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Shalom Victorious Kid. Wah, Victorious Kid emang hebat nih, emang luar biasa. Seperti pujiannya bilang Victorious Kid emang paling Yahud. Kenapa Yahud? Yang lain pada liburan, yang lain pada jalan-jalan mungkin, yang lain mungkin lagi asik santai kayak di pantai gitu. Tapi adik-adik Victorious Kid sekarang ini sedang mengikuti ibadah Victorious Kid. Wah, keren. Seperti tadi waktu pembukaan Sisi bilang lagi liburan, Cie Ile, yang lagi liburan di Bali, yang lagi liburan di luar negeri gitu. Tapi walaupun dalam suasana liburan, adik-adik Victorious Kid masih tetap mengikuti ibadah. Wah, Sisi tahu aja Cier di villa. Namanya juga liburan, walaupun liburan kita tetap semangat untuk beribadah. Victorious Kid emang paling Yahud, pokoknya Yahud dah, Victorious Kid dah. Dan hari ini kita masuk di hari yang pertama di bulan yang kelima di tahun 2022. Dan karena ini udah masuk di bulan yang baru, kemarin minggu yang lalu masih bulan April, sekarang hari ini kita udah masuk di bulan Mei, di bulan yang baru di hari yang pertama. Dan kita masuk di dalam tema yang baru. Tema kita di bulan ini, tema besar kita di bulan ini adalah temanya penolong yang setia. Kok nggak nongol? Coba sekali lagi, penolong yang setia. Ketutupan. Nah, ya. Tema besar kita bulan ini adalah penolong yang setia. Siapa sih penolong kita yang setia? Wah, Superman. Wah, emang sih Superman tukang menolong orang yang lagi dalam kesusahan, orang yang lagi kebingungan, Superman menolong, tapi Superman bukan penolong yang setia. Dia enggak setia. Bisa aja Superman-nya lagi ada di daerah barat, yang mau ditolong ada di daerah timur. Enggak bisa Superman-nya kejauhan. Tidak setia. Nah, hari ini kita mau belajar siapa sih penolong kita yang setia. Coba sebelum kita belajar, adik-adik coba ingat-ingat nih. Adik-adik pernah nolong orang enggak? Adik-adik pernah nolong orang enggak? Atau adik-adik pernah ditolong orang enggak? Pasti adik-adik pernah ditolong, pernah menolong gitu. Ya. Kalau misalnya Cier bertanya sama adik-adik begini, Shalom Victorious Kid, apa kabar hari ini? Gitu. Victorious Kid jawabnya luar biasa antusias, yes. Victorious Kid selalu jawabnya
luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Kenapa sih? Selalu kita katakan luar biasa kalau ditanya kabarnya bukan sekedar apa kabar? Baik, gitu enggak. Tapi selalu kalau Victorious Kid ditanya selalu jawabnya apa kabar? Luar biasa. Kenapa? Karena kalau kitanya luar biasa, kalau kita luar biasa artinya kita bisa membagikan berkat kepada orang lain. Kalau kitanya biasa-biasa aja, kalau kitanya tidak biasa, kalau kitanya tidak baik-baik saja, gimana bisa menolong orang? Tapi karena kita luar biasa, jadi kita bisa menjadi penolong, kita bisa membagikan berkat Tuhan. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Waktu kita masih kecil, kita selalu ditolong sama papa mama. Waktu kita masih jadi bayi, papa mama gendong kita, menolong kita, menjaga kita, menolong kita. Yang mau makan waktu adik masih kecil kita disuapin, terus dijagain sama papa mama, terus ditolong sama papa mama. Dikasih makan, disuapin makanannya. Sepiring, semangkok disuapin sampai selesai. Papa mama terus menjaga, terus menolong sampai akhirnya adik-adik bisa makan sendiri. Adik-adik bisa makan sendiri, udah nggak perlu disuapin lagi. Tapi papa mama walaupun adik-adik udah bisa makan sendiri, papa mama tetap menolong adik-adik. Misalnya papa mama tetap nyiapin makanan buat adik-adik. Papa mama tetap membantu adik-adik di dalam hal yang lain. Misalnya adik-adik udah bisa makan sendiri tapi belum bisa cuci piring sendiri. Siapa yang nolong? Papa atau mama. Tetap dibantu gitu ya. Tetap papa mama menjadi penolong kita. Tetap papa mama selalu membantu kepada kita. Papa mama walaupun kita udah besar nih, udah besar, tetap papa mama mau menolong kepada kita. Apakah papa mama itu yang dimaksud sebagai penolong yang setia yang mau Ciher sampaikan hari ini? Apakah penolong yang setia itu papa dan mama kita? Atau penolong yang setia itu opa oma kita? Atau penolong yang setia itu cuma papa aja? Atau penolong yang setia itu mama aja? Jangan-jangan yang dimaksud penolong yang setia itu mereka, yaitu orang tua kita, yaitu orang yang selalu menolong kita. Nah, coba kita lihat di dalam Alkitab sebenarnya siapa sih penolong yang setia itu? Kita lihat dulu di dalam Yohanes 14 ayat yang 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, geser ke sini kali Ciher biar bisa kebaca. Nah, biar bisa kebaca sedikit. Kebanyakan. Nah. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan bilang begini, "Aku," artinya yang minta itu Tuhan Yesus. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Dunia tidak melihat penolong yang dimaksud dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, Victorious Kid Leader, tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Siapa yang dimaksud di dalam Alkitab? Siapa yang Tuhan maksud sebagai penolong yang setia? Siapa dia? Siapa yang dimaksud sebagai penolong yang setia? Ya. Yohanes 14 bilang, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain."
Bukan papa, bukan mama, bukan opa, bukan oma. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yang menjadi penolong yang setia itu adalah roh kebenaran. Dengan bahasa yang lain, dengan kata yang lain, yaitu Roh Kudus. Yang dimaksud Tuhan sebagai penolong yang setia adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam kita sejak kapan? Coba diklik. Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita sejak kita ada di dunia ini. Jadi waktu adik-adik dilahirkan sebagai orang tua adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan adik-adik waktu adik-adik datang ke dunia ini. Waktu adik-adik dilahirkan ke dunia ini, Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus sudah ada. Ya. Kemudian Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Penolong kita yang setia. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita saat dia naik ke surga. Roh Kudus ada dimanapun dan kapanpun kita perlukan. Roh Kudus ada dimanapun dan kapanpun kita perlukan. Setiap saat. Kita hanya perlu berdoa untuk dapat berbicara dengannya. Karena itu kita sebenarnya harusnya kita bisa tenang. Ya. Kalau misalnya di dalam kehidupan adik-adik, misalnya lagi kesusahan membuat pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah dari sekolah, adik-adik bisa bertanya sama papa, bisa bertanya sama mama, bisa bertanya sama cici, koko, kakak, bisa bertanya sama om, tante. Adik-adik bisa bertanya untuk menolong adik-adik di dalam mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Atau misalnya pada saat adik-adik nggak bisa mengambil sesuatu yang tempatnya tinggi, karena adik-adik masih kecil, ambil sesuatu yang tinggi nggak bisa, coba pakai bangku. Adik-adik udah coba pakai bangku, naik ke bangku, tetap nggak bisa. Adik-adik bisa minta pertolongan dari papa, dari mama, dari cece, dari koko, dari om, dari tante, bisa untuk minta tolong ambil yang tinggi. Atau adik-adik mau belajar naik sepeda. Adik-adik mau naik sepeda nih, punya sepeda tapi belum bisa naiknya. Adik-adik bisa minta tolong sama papa, sama om, sama siapa lagi? Sama cece, sama koko untuk pegangin supaya bisa naik sepeda. Pertama-tama dipegangin dulu. Tapi ada saatnya di mana kita tuh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik mungkin ada saatnya aduh bingung nih mau minta tolong sama siapa ya, mau ulangan nggak bisa nih, ulangan bingung soalnya, aduh ini jawabannya apa ya, lupa, aduh tadi baca sih waktu semalam belajar baca baca tapi lupa. Aduh minta tolong sama siapa ya? Minta tolong sama teman? Nggak boleh, kan lagi ulangan nggak boleh nyontek. Minta tolong sama papa, telepon papa, kagak boleh, ulangan masa tak bisa, malah lagi ulangan masa telepon papa. Ada kalanya kita bingung, aduh ini jawabannya apa, ini semalam udah baca, aduh apa, aduh lupa. Kita panik. Semalam udah baca loh, ini ada di halaman yang ini nih, ada di halaman yang 10 kali apa ya, 11 tuh udah baca, aduh. Nah sebenarnya
pada saat kita panik seperti itu, pada saat kita kebingungan seperti itu, kita nggak perlu panik sebenarnya. Kita nggak perlu panik. Kita itu punya penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada dimanapun dan kapanpun saat diperlukan. Kita hanya perlu berdoa untuk dapat berbicara dengannya. Jadi pada saat adik-adik merasa kesusahan, adik-adik merasa kesulitan, adik-adik merasa kebingungan, sebenarnya adik-adik nggak usah panik. Kita nggak usah panik. Kenapa nggak usah panik? Ingat, kan Tuhan udah kirim penolong. Dan penolongnya itu setia. Saat kita perlu pertolongan, Dia akan menolong kita. Kita cuma perlu berdoa. Jadi pada saat misalnya adik-adik saat menghadapi soal ulangan terus kemudian adik-adik lupa jawabannya, nggak usah panik. Adik-adik tenang, tetap tenang, duduk di dalam tetap duduk dengan tenang di bangku, di kelas, tetap tenang, jangan bingung, jangan panik. Tapi di dalam hati adik-adik hanya perlu berdoa, minta Roh Kudus untuk menolong adik-adik, mengingat-ingat kembali apa yang sudah dibaca semalam. Adik-adik berdoa, aduh Roh Kudus, Tuhan Yesus, saya lupa. Soal ini semalam saya udah baca, tapi saya lupa. Roh Kudus, pimpin saya supaya saya bisa mengingat kembali apa yang sudah saya baca, supaya saya bisa menjawab soal ini. Amin. Dan percaya Tuhan Yesus akan menolong adik-adik lewat Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membantu untuk mengingatkan kepada adik-adik apa yang adik-adik sudah baca, apa yang adik-adik sudah pelajari semalam, apa yang adik-adik sudah pelajari waktu belajar untuk menghadapi ulangan. Roh Kudus yang akan memimpin, mengingatkan kembali kepada kita sehingga kita bisa menjawab soal dengan baik. Kenapa? Karena Roh Kudus itu penolong yang setia, bahwa Dia itu ada bersama-sama dengan kita. Dia diam di dalam kita. Ya, Dia diam di dalam kita. Kalau kita nggak ajak ngomong, kalau kita tidak ajak ngomong di dalam doa kita, Dia akan diam. Jadi Roh Kudus itu harus diajak berbicara di dalam doa. Kita berbicara dengan Roh Kudus dengan berdoa. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita ajak bicara lewat doa. Adik-adik berdoa, minta Roh Kudus memimpin kehidupan adik-adik, maka Roh Kudus akan menyertai adik-adik, akan menolong kepada adik-adik. Roh Kudus itu Tuhan sudah kasih Roh Kudusnya untuk ada bersama dengan kita, untuk tinggal di dalam kita. Tinggal bagaimana kita mau enggak ditolong oleh Roh Kudus, mau enggak punya penolong yang setia. Kalau kita mau punya penolong yang setia, maka kita punya. Kita nggak perlu lagi bingung, kita nggak perlu lagi panik pada saat kita menghadapi persoalan, pada saat kita menghadapi masalah yang sepertinya kita nggak tahu jawabannya, yang sepertinya kita bingung mau ngapain. Tapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam hati kita. Roh Kudus akan menolong kita pada saat Roh Kudus kita berdoa kepada Roh Kudus. Pada saat kita berdoa minta pimpinan, minta penyertaan Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan menyertai kepada kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada kapanpun dan dimanapun kita membutuhkan, maka Roh Kudus akan selalu menolong kepada kita. Ya. Di dalam Alkitab
Di dalam Alkitab kalau adik-adik mau membaca secara lengkap dari Yohanes 14, 15, 16, 17 mungkin ya. Itu peringatan Tuhan Yesus sebelum peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus itu mengingatkan berulang-ulang kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu akan mengalami kematian, bahwa Tuhan Yesus itu akan mati, kemudian Tuhan Yesus akan bangkit di hari ketiga, kemudian Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Artinya walaupun Tuhan Yesus sekarang ini enggak ada di dunia bersama-sama dengan kita, walaupun Tuhan Yesus itu sudah enggak ada bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita di dunia ini, dan Tuhan Yesus itu ada di surga karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus bilang di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri dalam pribadi, dalam bentuk roh yang akan ada bersama-sama dengan kita selamanya, yang ada bersama-sama dengan kita, diam di dalam kita. Roh Kudus itu diam di dalam kita. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang murid-muridnya tidak mengetahui. Roh Kudus juga sama. Roh Kudus mengajarkan kepada kita apa yang kita nggak tahu. Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk memahami isi firman Tuhan. Kalau adik-adik baca firman Tuhan, baca Alkitab, adik-adik nggak mengerti apa yang adik-adik baca, berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita apa yang sudah kita baca. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menolong kepada kita, memberikan pengertian kepada kita, mengajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini, Roh Kudus akan memberikan hal yang sama. Kalau pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya dari satu tempat ke tempat lain, maka kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, saat kita pergi melangkah keluar dari rumah, kita enggak sendirian. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus menyertai di dalam setiap langkah perjalanan kita. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus diam di dalam kita, ada bersama dengan kita. Saat adik-adik berjalan ke sekolah, Roh Kudus akan ikut adik-adik ke sekolah. Saat adik-adik berjalan kembali ke rumah dari sekolah, Roh Kudus ada bersama dengan adik-adik, menyertai dalam perjalanan adik-adik sampai ke rumah. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan adik-adik, diam di dalam kehidupan adik-adik, diam di dalam hati adik-adik. Roh Kudus akan menyertai di dalam setiap langkah perjalanan, langkah kehidupan adik-adik. Adik-adik nggak pernah sendirian. Adik-adik tidak pernah sendirian. Makanya jangan takut lagi kalau ke toilet. Malam-malam adik-adik kepengen pipis, jangan takut lagi. Aduh, pengen pipis nih malam-malam sendirian, takut. Bangunin papa, ma, mau pipis, tapi takut ke kamar mandinya takut. Jangan takut lagi. Kenapa? Kan ada Roh Kudus di dalam adik-adik. Di dalam kehidupan adik-adik ada Roh Kudus. Berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau pipis, mau ke kamar mandi. Roh Kudus pimpin ya, kita sama-sama ya ke kamar mandi. Pipis kita mau, karena saya mau pipis. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Jadi jangan takut lagi kalau mau pipis ke kamar mandi malam-malam. Kenapa?
Karena ada Roh Kudus yang menyertai di dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ya, Roh Kudus yang dikirimkan Tuhan di dalam kehidupan setiap umat manusia itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Meskipun secara fisik Tuhan Yesus nggak ada lagi bersama dengan kita, tetapi secara roh Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itulah yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai penolong yang lain, sebagai penolong yang setia, sebagai penolong yang senantiasa memberikan kita pengajaran untuk kita bisa mengerti dan memahami firman yang kita baca, firman yang kita dengar. Roh Kudus itulah yang akan bersama-sama dengan kita memberikan pengertian kepada kita. Roh Kudus itulah yang akan menghibur kita pada saat kita sedih, pada saat kita dalam susah, pada saat kita lagi galau. Roh Kudus itulah yang ada bersama-sama dengan kita, memimpin, menyertai di dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi Ciar ingatkan kepada setiap adik-adik, jangan lagi takut, jangan lagi galau. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan penolong yang lain, penolong yang setia, yang akan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan adik-adik. Jangan lagi takut mau pipis sendirian malam-malam, jangan lagi takut kalau sudah belajar saat menghadapi soal ulangan masih lupa, nggak usah panik karena Tuhan Yesus akan menolong adik-adik lewat Roh Kudus yang Tuhan kirimkan. Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik. Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan adik-adik. Saat adik-adik mau berbuat salah, saat adik-adik mau berbuat dosa, saat adik-adik melakukan kesalahan, pelanggaran, sepertinya adik-adik mendengar suara di dalam hati. Waktu adik-adik mau melakukan kesalahan, sepertinya adik-adik mendengar, jangan lakukan itu. Contohnya misalnya begini, contohnya waktu ulangan, adik-adik tidak bisa saat soal ini nggak apa ya jawabannya. Waktu adik-adik mau menyontek, waktu adik-adik sudah mulai melirik ke kanan ataupun melirik ke kiri, sepertinya di dalam hati adik-adik mendengar suara, kan nggak boleh nyontek. Itulah peringatan Roh Kudus di dalam kehidupan adik-adik. Roh Kudus mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak melakukan kesalahan. Atau misalnya adik-adik mau berbohong sama papa sama mama, sepertinya adik-adik mendengar suara di dalam hati. Waktu mau berbohong, kan gak boleh bohong sama papa mama. Sepertinya adik-adik mendengar suara untuk tidak melakukan kebohongan itu, untuk tidak mengucapkan kata-kata bohong. Sepertinya muncul di dalam hati, sepertinya muncul di dalam pikiran. Itulah pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan adik-adik. Roh Kudus mengingatkan untuk tidak melakukan kesalahan. Roh Kudus mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran. Roh Kudus mengingatkan untuk kita taat akan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik mendengar pada saat mau melakukan kesalahan, pelanggaran, atau melakukan hal yang salah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada dengar suara sepertinya di dalam hati atau pikiran, itulah pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan adik-adik. Jangan bikin Roh Kudus menjadi sedih, jangan bikin Roh Kudus menjadi menangis karena adik-adik udah dikasih ingat sama Roh Kudus tapi tetap melakukan, maka Roh Kudus akan sedih, Roh Kudus akan menangis. Kenapa? Karena adik-adik tidak taat akan firman Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan adik-adik.
Kapanpun, dimanapun adik-adik membutuhkan, Roh Kudus ada. Sama seperti kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu adalah sama. Tuhan Yesus secara fisik tidak ada di dunia ini karena dia ada di surga, tetapi di dalam dunia ini untuk memimpin kehidupan setiap anak-anak Tuhan, Roh Kudus sudah mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan selama bulan Mei ini adik-adik akan belajar mengenai tentang Roh Kudus supaya kita mengerti dan semakin memahami bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, diam di dalam kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik. Ya, ayat tema kita Yohanes 14 ayat 16 itu akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Dia akan menyertai kehidupan adik-adik selama-lamanya selama adik-adik hidup di dalam dunia ini. Jadi jangan lagi takut, jangan lagi khawatir, jangan lagi bingung, jangan lagi galau. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus. Nah, oke, demikian firman Tuhan yang bisa Ciar sampaikan. Biarlah kiranya adik-adik firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada adik-adik bahwa di dalam kehidupan adik-adik ada Roh Kudus atau ada Holy Spirit. Ada Holy Spirit dan pujian yang kita nyanyikan sebelum masuk dalam firman Tuhan, yaitu Holy Spirit my best friend. Jadikan dia best friend adik-adik, jadikan dia sahabat adik-adik, supaya dalam setiap kehidupan, dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, adik-adik terus memahami dan tahu bahwa Roh Kudus itu adalah my best friend yang akan memimpin dan menyertai setiap langkah hidup kita, yang akan menyertai dalam langkah perjalanan adik-adik yang lagi holiday. Di dalam holiday, di dalam liburan kali ini pun Roh Kudus ada bersama dengan adik-adik. Jangan lupakan Roh Kudus, jangan tinggalkan Roh Kudus, karena dia ada bersama dengan adik-adik. Ya, kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup di dalam doa untuk firman Tuhan ini, agar supaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita, memberikan keteguhan kepada kita bahwa Roh Kudus ada bersama dengan saya selama-lamanya. Ya, bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini, karena Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sudah mengirimkan penolong yang lain buat kami, sehingga di dalam hidup kami selalu ada bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami, supaya kami tetap dan kami ingat senantiasa bahwa Roh Kudus menyertai di dalam langkah hidup kami. Roh Kudus ada bersama dengan kami senantiasa, sehingga di dalam hidup kami tidak lagi menjadi bingung, tidak lagi menjadi galau, karena kami ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, pertolongan, pengajaran senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Haleluya. Amin. My best friend, Holy Spirit,
Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita udah dengar firman Tuhan Sisi. Betul, sudah Firman tahu siapa penolong yang setia itu? Siapa ya? Tahu lah. Tahu, anak Victorious Kids semuanya pinter. Kita Betul. cuma mengingatkan Cidiana bahwa kita semua di sini tidak sendiri. Yes. Kita selalu ada pribadi yang menemani setiap kita ya. Betul, Tuhan Yesus itu mengasihi kita sampai selamanya. Iya. Tidak mungkin Tuhan Yesus pergi terus melupakan kita. Betul, karena Tidak Dia mungkin. Bapak yang baik, yang Betul. selalu peduli sama kita semua. Betul, Ya. sahabat sejati deh Betul. pokoknya. Susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin. Hanya Tuhan Yesus yang selalu menemani kehidupan Yes, kita. Dia Allah yang setia. Luar biasa. Cidiana, jangan lupa untuk memberikan persembahan kita. Yes. Karena persembahan itu bagian dari ibadah ya Betul Cidiana ya. banget, Ci Sisi. Dan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Betul. Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik, kodenya 8. Oke. Sama satu lagi Cidiana. Apa tuh? itu tuh. Bawa jiwa baru. Betul. Terus mengingatkan teman-teman kita untuk terus setia beribadah. Jangan lupa ya adik-adik, kita Iya. share linknya. Mm-mm. Ya. Kalau Sisi nih, Cici lihat kan tiap Sabtu tuh. Nah Mm-mm. adik-adik, kalau Sabtu habis dapat dari Sisi buru-buru. Jangan ntar lagi. Kalau ntar lagi pasti lupa. Betul. Ya, pas dapat langsung forward ke siapa aja tuh. Nah, Ke 1, 2, teman-teman 3, kita, 4, 5 iya. ya. Langsung ya. Terus hari Minggunya itu udah include sama linknya Cidiana. Betul. Jadi Sisi share 2 kali untuk mengingatkan. Yes. Nah, hari Minggu share yang udah ada linknya boleh juga Ya. langsung di forward ke teman-temannya. Supaya teman-temannya ingat Sisi. Betul, Sisi dan Cidiana juga guru-guru yang lain kadang nih suka lupa atau tidak terjangkau atau tidak punya nomor handphone teman-teman lama kita ya Cidiananya. Boleh Makanya tuh. adik-adik yang di rumah bantu kita semua di sini. Betul, Semuanya semangat beribadah pokoknya. Betul, dan juga kita selain kita tadi membantu guru-guru, tapi kita juga menjadi saksinya Tuhan. Itu yang penting banget ya. Betul Penting banget. banget. Oke, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi pujian kita yang terakhir sebelum kita berdoa. Yes. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
kita punya Tuhan Yesus yang hidup Yes. untuk selamanya. Betul, Jangan amin. pernah lupa ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Betul. Yuk, Cisisi mau ajak setiap kita untuk berdoa. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kita hari ini. Semuanya ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, bersyukur karena Tuhan, Tuhan sudah, sudah memimpin, dan menyertai, ibadah kami, hari ini. Hari ini. Kami bersyukur, bersyukur kalau kami, mendapatkan, kesempatan untuk bisa, beribadah, kepada Tuhan. Biarlah, setiap kami, boleh terus, setia, beribadah, kepada Tuhan. Kami juga, bersyukur, untuk setiap firman, yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kepada setiap kami. Oleh karena itu, kami mau terus bersuka cita, bersemangat, beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Papa dan Mama kami. Berkatilah setiap pekerjaan dan kegiatan mereka. Berkatilah setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Pertemukan setiap kami di ibadah selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Yuk kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bersama-sama dengan Cisisi di sini kita mau menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. See you next week. God bless. Bye-bye. Selamat menikmati hari libur. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.